Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjut ceritanya, seperti biasa bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar tuan dan nona. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Oke, lanjutkan saja ceritanya, gas. Bab 1385 menyebutkan namanya pasti akan menimbulkan sebab dan akibat. Orang yang datang itu tidak lain adalah wanita pembawa mayat yang pernah ditemuinya sebelumnya. Wanita itu mengenakan gaun berbunga-bunga, kuncir panjang, dan gelang di tangan kanannya. Saat dia berjalan, lonceng pada gelangnya berdenting, berbunyi nyaring dan menyenangkan. Ye Guan sedikit terkejut. "Itu kamu?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Salam untuk Kaisar Guan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu di sini untuk Kaisar Yuan?" Wanita itu mengangguk. "Ya." Ye Guan menatapnya, tersenyum tanpa mengatakan apapun. Wanita itu bertanya, "Apakah masih ada Kaisar Guan lagi?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Wanita itu berkedip, "Bisakah aku meminjam satu?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Saya khawatir itu tidak akan berhasil." Wanita itu mendesah pelan, "Saya ingin mengikuti Kaisar Guan." Ye Guan berkata, "Aku harus memberitahumu. Musuhku adalah peradaban Sui Ming, dan bahkan Tanah Lama. Apakah kamu tahu kedua tempat ini?" Wanita itu mengangguk, "Aku tahu." Ye Guan sedikit terkejut, "Kau tahu?" Wanita itu tersenyum dan berkata, "Tuanku pernah datang dari negeri lama. Namun, dia hanya lewat di sini, melihat bahwa aku berbakat. Dia mewariskan sesuatu kepadaku." Dari Tanah Lama, Ye Guan terkejut. Wanita itu mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Ye Guan tidak bertanya lagi. Dia menatap wanita itu dan bertanya, "Jadi, kamu masih bersedia mengikutiku?" Wanita itu mengangguk. Ye Guan mengulurkan tangan kanannya. Wanita itu menyipitkan matanya. Dia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Kaisar Guan di depannya, bahwa dia menginginkan sedikit jiwanya. Ye Guan menatap wanita di depannya dengan tatapan tenang. Alasan mengapa dia memperlakukan wanita ini dan kesatria itu secara berbeda adalah karena kesatria itu adalah pria yang setia dan bersedia memberikan sedikit kekuatan spiritual. Orang seperti itu tidak mungkin mengkhianatinya. Tetapi wanita di depannya hanya mengatakannya tanpa ekspresi apapun. Ini tipuan baginya. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Tidak bisakah aku memberikannya kepadamu?" Ye Guan mengangguk. Tentu. Setelah berkata demikian, dia menyingkirkan tangannya. Wanita itu memutar matanya ke arah Ye Guan, lalu merentangkan telapak tangannya, dan seberkas jiwa terbang di depan Ye Guan. Meskipun dia agak enggan, dia tidak punya pilihan. Sekarang hanya Kaisar Guan di depannya yang memiliki sumber kekaisaran. Jika dia ingin menjadi Kaisar Agung, dia hanya bisa mengandalkan Kaisar Guan ini. Tetapi pada saat ini, Ye Guan mengetuk pelan, dan jiwa itu terbang kembali padanya. Wanita itu menatap Ye Guan dengan bingung. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bukankah aku sudah memberitahumu? Kamu tidak perlu memilikinya. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku akan memberimu sumber kaisar." Wanita itu menatap Ye Guan. "Kenapa?" Ye Guan berkata, "Bagaimana kalau aku bertaruh pada karaktermu?" Wanita itu tersenyum. "Kaisar Guan, Anda sungguh baik." Sambil berkata demikian, dia segera menarik kembali jiwanya. Ye Guan tersenyum dan berkata, "Bisakah kalian berdua memperkenalkan diri?" Ksatria itu berdiri, membungkuk sedikit pada Ye Guan, lalu berkata, "Tuanku memberiku nama, Hukuman Beruntung." Ye Guan menatap wanita itu. Dia tersenyum dan berkata, "Namaku Wan Wan." Ye Guan mengangguk, lalu membawa mereka berdua dan peti mati itu langsung ke menara kecil. Setelah memasuki menara kecil,
Ye Guan menunjuk dan dua sumber kaisar jatuh di depan dua orang yang terkejut. Kalian berdua memiliki basis kultivasi yang kuat. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mencapai level kaisar agung. Kalian bisa berlatih di sini. Aku masih perlu mencari orang lain. Kan bertanya, tetapi apakah kita mencari orang tua yang menempa bintang-bintang? Ye Guan menatap Qian, apakah kamu mengenalnya? Kanan mengangguk, kita pernah bertemu sebelumnya, dan menurutku kau tidak perlu mencarinya, dia tidak akan mengikutimu. Ye Guan bingung, kenapa? Kan berkata, dia sendiri datang dari negeri lama. Dia datang ke sini untuk menunggu seseorang. Ye Guan mengerutkan kening, tapi kau bisa mencobanya? Bagaimana jika dia menyerah padamu? Ye Guan mengangguk dan berkata, kalian berlatihlah terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan menghilang di tempat. Setelah Ye Guan pergi, Qian melihat sekelilingnya. Matanya berkedip, lalu dia melihat ke arah Xin Fa yang tidak jauh darinya, dan mentransmisikan suaranya dengan energinya yang dalam. Jika dia menjadi kaisar agung, apakah kamu masih bersedia untuk tunduk padanya? Xin Fa melirik Qian dan berkata, apakah kamu ingin memikirkan mengapa dia berani membiarkanmu menjadi kaisar? Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Tetapi setelah melangkah 2 langkah, dia berhenti lagi dan berkata, kau harus tahu ini. Kau mengatakan ini hanya untuk menghasutku agar membuat masalah, agar aku menjadi orang pertama yang menguji kekuatannya. Kanan menyipitkan matanya, Xin Fa menoleh dan melirik Qian. Jangan bermain-main dengan kepintaranmu, aku tidak bodoh, dan Kaisar Guan bahkan lebih bodoh lagi. Kamu juga bisa memikirkan mengapa dia tidak menginginkan jiwamu. Wan tersenyum dan berkata, katakan padaku mengapa dia tidak menginginkan jiwaku. Xin Fa berkata, dia memberimu rahmat dan menunjukkan niat baik kepadamu terlebih dahulu. Jika kamu tidak menghargai kebaikannya, maka yang terjadi selanjutnya adalah kejahatannya. Sambil berbicara, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, lalu berbisik, baik dulu, jahat belakangan. Begitulah pikiran seorang kaisar. Gadis, jangan sok pintar di depannya. Tidak peduli seberapa pintar atau kuatnya dia tidak terduga. Dan, dari awal hingga akhir, dia tidak pernah menganggap kita sebagai musuh dan lawan. Coba tebak mengapa dia tidak menginginkan jiwa kita. Setelah berkata demikian, dia menghilang tidak jauh dari situ. Di tempat asalnya, wajah kanan tampak sedikit tidak senang. Mengapa kamu tidak menginginkan roh mereka? Sederhana saja, aku sama sekali tidak takut mereka menjadi kaisar. Setelah terdiam sejenak, kanan berbalik dan pergi. Ye Guan datang ke langit berbintang dan bertemu dengan orang tua yang menempa bintang-bintang. Orang tua itu berhenti. Dia berbalik dan menatap Ye Guan. Wajahnya penuh kebaikan, Kaisar Guan. Ye Guan berjalan perlahan mendekati lelaki tua itu. Dia memandang lelaki tua di depannya. Orang tua itu mengenakan jubah kasar yang sederhana, sangat polos. Dia agak terkejut karena dia tidak dapat mengetahui kedalaman dari lelaki tua di depannya. Orang tua itu juga melihat ke arah Ye Guan. Kaisar Guan benar-benar mengejutkan orang tua ini. Ye Guan tersenyum dan bertanya, kenapa? Orang tua itu tersenyum dan berkata, ketika pertama kali bertemu dengannya, Kaisar Guan hanya sedang menegakkan ketertiban. Saya tidak pernah menyangka bahwa dalam waktu sesingkat itu, Kaisar Guan sudah memahami prinsip yin dan yang, baik dan jahat, dan menegakkan sistem Dao. Sungguh menakjubkan. Ortodoksi telah tegak, kelopak mata Ye Guan berkedut. Dia tersenyum, lalu berkata, senior sungguh hebat. Ku dengar kamu berasal dari negeri lama.
Orang tua itu mengangguk. Ya, Ye Guan berkata, "Senior, bisakah kau ceritakan padaku tentang tanah tua ini?" Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada yang perlu dibicarakan sekarang. Jika Kaisar Guan dapat selamat dari bencana ini, mungkin kita bisa membicarakannya saat itu." Ye Guan mengangguk. "Begitu ya. Sebelumnya, seorang wanita berbaju merah datang ke alam semesta ini. Senior, apakah Anda tahu identitas wanita itu?" Orang tua itu mengangguk. "Aku tahu." Ye Guan menatap lelaki tua itu. Tetapi lelaki tua itu tersenyum dan berkata, "Maaf, aku tidak bisa memberitahumu identitasnya. Setelah orang ini pergi dari sini, tanpa segel guru, kekuatannya akan kembali normal. Jika aku menyebutkan namanya, itu akan terpengaruh oleh karma. Mohon maafkan aku, Kaisar Guan." Ye Guan terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Tuan yang dibicarakan senior itu, apakah dia nona hati yang pengasih?" Orang tua itu mengangguk. "Ya, Ye Guan Dao, ku dengar dia dulunya adalah CEO Jiutu." Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Iya, Ye Guan Dao, apakah kamu menunggunya di sini?" Orang tua itu mengangguk dan berkata, "Iya, dia bilang di awal bahwa dia akan kembali, jadi aku akan menunggunya di sini." "Ye Guan Dao, bagaimana jika dia tidak kembali?" Orang tua itu berkata dengan lembut, "Itu tidak masalah." Ye Guan berkata, "Mengapa kau tidak mencarinya sendiri?" Orang tua itu berkata, "Tuanku menyuruhku menunggunya di sini, bukan mencarinya." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu dapat mengambil inisiatif untuk menemukannya." Orang tua itu menggelengkan kepalanya, "Tidak." Ye Guan bingung. "Kenapa?" Orang tua itu berkata, "Karena tuanku tidak mengizinkanku pergi mencarinya." Ye Guan melirik lelaki tua di depannya, mendesah dalam hatinya, lalu berbalik dan pergi tanpa mengatakan apapun lagi. Orang tua itu tiba-tiba berkata, "Kaisar Guan, berhati-hatilah terhadap Tuan Yong. Dia bertanggung jawab atas 360 sistem bintang, dan merupakan salah satu dari 9 penguasa bintang di negeri lama. Dia adalah pejabat perbatasan sejati dan bukan orang biasa." Ye Guan mengangguk. "Terima kasih sudah mengingatkan, senior." Setelah mengatakan ini, dia menghilang ke kedalaman galaksi yang jauh. Melihat ke tempat di mana Ye Guan menghilang, lelaki tua itu berkata dengan lembut, "Ini benar-benar tidak sederhana." Akademi Guangxuan, Tuan Yong mengajak lelaki tua berpakaian hitam itu berkeliling akademi untuk waktu yang lama. Akhirnya mereka sampai di patung Ye Guan. Tuan Yong menatap patung Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Kaisar Guan ini terlihat sangat muda." Orang tua berpakaian hitam itu berkata dengan suara yang dalam, "Selama Tuan Yong memberi perintah, aku akan segera menghancurkan seluruh Akademi Guangxuan." Tuan Yong menggelengkan kepalanya. Penindasan yang begitu kuat tidak ada artinya. Lagi pula, orang ini jelas tidak sesederhana yang kita duga. Orang tua berpakaian hitam itu tidak berkata apa-apa lagi. Tuan Yong melirik patung Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi bersama lelaki tua berpakaian hitam itu. Pada saat ini, suara gembira tiba-tiba terdengar dari pintu yang tidak jauh. "Ayah, Ibu, aku diterima di Akademi Guangxuan. Aku diterima di Akademi Guangxuan." Tuan Yong menoleh dan melihat seorang pemuda berbicara penuh semangat kepada dua pria tua di pintu masuk akademi tidak jauh dari sana. Pria muda ini tidak lain adalah Gu Chen. Gu Chen begitu gembira hingga ia tak dapat menahan diri untuk berkata, "Ayah, Ibu, meskipun aku sekarang hanya murid pesuruh Akademi Guangxuan,
Akademi memiliki peraturan bahwa murid pesuruh juga dapat menghadiri kelas dan belajar. Nanti, selama aku lulus penilaian, aku dapat menjadi murid penuh waktu di pelataran luar. Mendengar ini, orang tua Gu Chen juga sangat gembira. Di samping Master Yong, lelaki tua berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Dia hanya murid yang suka mengerjakan tugas, tapi dia sangat bahagia. Sungguh konyol. Tuan Yong mengerutkan kening. Tuan Yan, tolong jangan gunakan statusmu sebagai bangsawan untuk memandang rendah orang lain. Orang tua berpakaian hitam itu menundukkan kepalanya tanpa berkata apapun. Lord Yong melirik Gu Chen dari kejauhan, lalu berkata, dia senang karena ada jalan keluar. Ini juga bagian yang menakutkan dari Guan Xuanfa. Jika Kaisar Guan diberi cukup waktu, dia mungkin bisa berjuang untuk keluar. Sambil berbicara dia memandang lelaki tua berpakaian hitam itu. Saya tahu kalian tidak puas dan memandang rendah orang-orang dari alam yang lebih rendah. Saya bisa mengerti ini. Tetapi kalian harus mengerti satu hal. Mengapa peradaban Sui Ming kita bisa mendapatkan pijakan ketika kita pergi ke Tanah Lama? Itu karena mereka memandang rendah dan membenci kita, dan akhirnya memberi kita kesempatan. Dengan sejarah sebagai pelajaran untuk hari ini, bagaimana mungkin peradaban Sui Ming kita membuat kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh mantan lawan kita? Orang tua berpakaian hitam itu membungkuk sedikit. Saya mengerti. Tuan Yong melirik Gu Chen dari kejauhan dan berkata sambil tersenyum, dia adalah seorang pria dengan hati yang kokoh seperti batu dan pencerahan yang luar biasa. Dia cukup menarik. Awasi dia. Ketika semuanya di sini selesai, kamu dapat membawanya kembali ke tanah asal. Setelah berkata demikian, dia berjalan keluar bersama lelaki tua berpakaian hitam itu. Bab 1386. Pilih lagi. Gu Chen meninggalkan Akademi Guangxuan dan langsung menuju kamar dagang Xianghe. Dia perlu membeli beberapa keperluan sehari-hari karena setelah masuk akademi, dia tidak bisa keluar sesuka hati tanpa keadaan khusus. Sepanjang perjalanan, dia sangat bersemangat, murid rendahan. Meskipun dia hanya seorang murid rendahan, dia sudah sangat puas, karena di akademi, murid rendahan juga bisa belajar. Faktanya, persaingan di antara murid-murid rendahan di Akademi Guangxuan sekarang sangat ketat. Murid-murid yang rendahan ini akan dianggap jenius jika mereka ditempatkan di luar. Setelah beberapa saat, dia tiba di kamar dagang Xianghe. Setelah memasuki kamar dagang Xianghe, matanya tanpa sadar tertuju pada konter telur di kejauhan. Penghitung telur sangat sibuk hari ini karena beli 5 telur dapat 1 gratis. Tidak seperti sebelumnya, tempat penjualan telur sekarang dengan jelas mencantumkan proporsi berbagai monster. Tidak hanya itu, kini ada jaminan, yakni setelah membeli sejumlah telur tertentu, Anda pasti akan mendapatkan telur monster yang lebih bagus. Sederhananya, situasinya tidak seburuk sebelumnya. Alangkah baiknya jika saya bisa mendapatkan uang saya kembali. Gu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu menarik kembali pandangannya. Dia pergi ke salah satu konter dan membeli banyak keperluan sehari-hari. Tepat saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba melihat ke samping yang tidak jauh darinya. Di sana, seorang pemuda tengah duduk di tanah, kedua tangannya dirapatkan, membungkuk memberi hormat dengan ekspresi yang amat saleh. Kaisar, berkatilah aku. Aku ingin telur naga. Aku ingin telur naga. Sembari berbicara, ia dengan hati-hati membuka segel telur itu, dan sebuah catatan muncul dengan 4 kata besar tertulis di atasnya. Terima kasih atas partisipasinya. Wajah anak laki-laki itu langsung pucat. Sesaat kemudian, anak laki-laki itu pun duduk,
mengeluarkan sebuah kantung kecil dari sakunya, dan berjalan langsung ke konter telur sambil bergumam, "Kembali lagi. Aku pasti akan kembali lagi." Melihat pemuda itu berjalan menuju konter, pandangan rumit melintas di mata Gu Chen. Itu benar-benar tampak familiar. Dia menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia berhenti lagi. Jelaslah bahwa bocah itu tidak berada dalam situasi yang terlalu buruk dan masih bisa diselamatkan sekarang. Tetapi jika lebih lama lagi, akan sulit. Sambil memikirkan hal itu dia berbalik, berjalan ke belakang pemuda itu dan meraihnya. Anak lelaki itu menoleh dan mengerutkan kening. "Apa?" Gu Chen berkata dengan serius. "Saudaraku, maafkan aku karena terus terang. Masalah perjudian ini terlalu ilusi. Itu bukan cara yang benar. Kita harus lebih membumi." Pemuda itu sedikit tidak senang dan langsung menyela Gu Chen, "Menonton pemakamanmu." Saat dia berkata demikian, dia hendak melepaskan diri dari tangan Gu Chen. Namun dia mendapati bahwa Gu Chen terlalu kuat dan dia tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Pemuda itu berkata dengan marah, "Apakah kamu ingin dipukuli, kamu?" Gu Chen tiba-tiba menunjuk ke tanda kayu kecil di dadanya dan berkata, "Saya dari Akademi Guangxuan." Akademi Guangxuan? Pemuda itu terkejut, dan ekspresinya langsung berubah dari marah menjadi lembut. "Saudaraku, Anda dari Akademi Guangxuan. Saya minta maaf atas segala pelanggaran yang baru saja saya lakukan." Gu Chen tersenyum dan berkata, "Berapa banyak yang kamu beli hari ini?" Anak lelaki itu berkata dengan getir, "Saya sudah membeli 9, dan tidak ada yang tersisa." Gu Chen memikirkannya, lalu berkata, "Kamu tidak punya masa depan dalam membeli telur dengan cara ini. Kamu harus mengubah cara untuk menjamin telur naga, tetapi itu akan memakan waktu sedikit lebih lama." Pemuda itu bertanya tergesa-gesa, "Metode apa?" Gu Chen berkata, "Peluang untuk mendapatkan telur naga adalah 1:30.000. Jika Anda membeli 1 telur sehari, Anda akan mendapatkan 360 telur setahun, dan 3.600 telur dalam 10 tahun. Jika Anda membeli selama 100 tahun, Anda akan bisa mendapatkan telur naga." Mata pemuda itu membelalak. "Kakak, seharusnya tidak begini cara menghitungnya, kan?" Gu Chen tersenyum dan berkata, "Pikirkanlah, dengan kesempatan ini, apakah kamu pikir kamu akan menjadi orang yang beruntung?" Anak laki-laki itu terdiam. Gu Chen bertanya lagi, "Kakak, apakah kamu sudah bergabung dengan Akademi Guangxuan?" Pemuda itu menghela napas dan berkata, "Tidak, Akademi sangat ketat dalam menerima orang. Bagaimana mungkin Akademi menerima orang sepertiku yang tidak punya otak dan tidak punya kekuatan?" Gu Chen berkata, "Mengapa tidak mencobanya, misalnya, mulai sebagai murid rendahan?" Anak laki-laki itu menatap Gu Chen. "Apakah aku punya harapan?" Gu Chen mengangguk. Kamu bisa berusaha keras. Jika kamu bergabung dengan Akademi Guangxuan, bukankah lebih baik daripada mendapatkan telur naga?" Anak lelaki itu tiba-tiba menjadi gembira, sepertinya begitu. Gu Chen tersenyum dan berkata, "Ayo, aku akan membawamu menemui manajer kami. Tentu saja, aku hanya bertanggung jawab untuk memperkenalkanmu. Mengenai apakah kamu dapat memenuhi standar, itu tergantung padamu." Sambil berkata demikian, dia menarik anak laki-laki itu keluar. Pemuda itu tidak berani bergerak, dan buru-buru berkata, "Saudaraku, ini terlalu baik. Aku tidak tahu bagaimana membalasmu." Gu Chen tersenyum dan berkata, "Bagaimana kalau menggunakan uang yang kamu habiskan untuk membeli telur untuk membelikanku minuman?" Anak laki-laki itu tertawa, "Itu hanya masalah kecil." Gu Chen juga tertawa,
Pemuda itu tiba-tiba bertanya, kakak, apakah kamu pernah berjudi? Gu Chen segera menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tidak pernah berjudi. Anak laki-laki itu mengangguk, aku bisa melihatnya. Gu Chen, setelah Tuan Yong dan lelaki tua berpakaian hitam meninggalkan akademi, mereka tiba di jalan. Di kedua sisi jalan, semakin banyak orang yang mendirikan kios. Karena Guangxuan Academy telah membebaskan hampir semua biaya kios. Tidak hanya itu, ada pula sejumlah kompensasi untuk para pedagang kecil tersebut. Justru karena itulah semakin banyak orang yang bersedia keluar untuk berbisnis. Tidak hanya itu, semakin banyak pengusaha yang berbondong-bondong datang ke First City, ingin berbisnis di sini. Kota pertama sekarang lebih makmur dari sebelumnya. Tuan Yong sedang berjalan di jalan. Dia melihat sekelilingnya dengan senyum tipis di wajahnya, dan tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Di sampingnya, lelaki tua berpakaian hitam tidak berani berbicara lagi dan tetap diam. Setelah beberapa saat, Tuan Yong tiba-tiba mampir di sebuah kedai minuman. Dia berbalik dan berjalan memasuki bar, lalu berjalan langsung ke kursi dekat jendela dan duduk. Di depannya duduk seorang pria muda berpakaian putih. Dia menatap pemuda itu dan berkata sambil tersenyum, "Kaisar Guan, aku sudah membuatmu menunggu lama." Perhatikan Kaisar, mendengar perkataan Tuan Yong. Lelaki tua berpakaian hitam itu langsung mengarahkan pandangannya ke arah Ye Guan bagai pisau. Ye Guan menatap Tuan Yong di depannya. "Siapa namamu?" Yongsu tersenyum dan berkata, "Mereka semua memanggilku Yongsu." Ye Guan mengangguk, "Tuan Yong bisa bergerak sekarang." "Haha," Tuan Yong tertawa, "saya suka gaya Anda yang sederhana dan lugas. Kalau begitu, bagaimana kalau kita bertukar tempat?" Ye Guan berkata, "Baiklah." Tuan Yong melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, mereka bertiga tiba di atas Akademi Guangxuan. Lord Yong tersenyum dan berkata, "Kaisar Guan, jika kita menggunakan kekerasan langsung, saya memiliki lebih banyak orang dan Anda memiliki lebih sedikit orang, yang mana agak tidak adil. Jadi saya ingin mencoba pendekatan yang berbeda hari ini." Sambil berbicara, dia menatap Akademi Guangxuan. Mereka yang mendukung Kaisar Guan sebelumnya tidak punya pilihan selain mendukungnya. Hari ini, aku ingin mereka memilih lagi. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dengan lembut, dan ruang dan waktu di belakang mereka tiba-tiba hancur. Kemudian, 300 penjaga perunggu muncul di tempat kejadian bersama-sama, dan ratusan aura langsung menghancurkan semua yang ada di dunia. Pada saat ini, seluruh Si Huang terkejut. Tak lama kemudian, semua orang kuat dari keluarga Kaisar dan Sekte Abadi yang mendukung Ye Guan datang ke tempat kejadian, termasuk orang kuat dari Tanah Terlarang Kuno, yang juga keluar dari menara kecil Ye Guan. Ketika mereka melihat Lord Yong dan yang lainnya, wajah mereka tampak lebih serius dari sebelumnya. Di sisi berlawanan, Mu Yu menatap Ye Guan dan perlahan mengepalkan tangannya. Wajahnya sedikit pucat. Meskipun dia telah tahu hari itu akan tiba, dia tidak menyangka hari itu akan tiba secepat itu. Tuan Yong melirik Ye Guan yang berdiri di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Kaisar Guan, bisakah Anda membiarkan mereka memilih lagi?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Tuan Yong tertawa dan melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, puluhan ribu sumber kekaisaran tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Mengambang seperti pelangi, sangat terang dan indah. Sumber kekaisaran yang terbaik. Pada saat ini, mata semua orang di lapangan tiba-tiba menjadi panas. Ye Guan tampak sangat tenang. Dewa Yong tersenyum dan berkata, "Semuanya,
Aku datang dari negeri lama. Aku datang ke sini hari ini untuk menunjukkan kebaikanku. Siapapun yang bersedia tunduk pada peradaban Sui Mingku dan yang wilayah kekuasaannya mencapai wilayah orang suci sejati dapat memperoleh sinar sumber kaisar. Wow, terjadi keributan di lapangan. Anda dapat langsung memperoleh sinar sumber kekaisaran. Bisakah itu diperoleh dengan menyerah? Sangat bagus. Beberapa orang sedikit skeptis. Lord Yong tersenyum dan berkata, mereka yang berdiri di sebelah kiri akan secara otomatis memperoleh seutas sumber kaisar. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Begitu suara itu jatuh, seorang ahli alam kuasi kaisar muncul tepat di paling kiri, dan mata semua orang segera beralih ke Tuan Yong. Tuan Yong tersenyum dan melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Seberkas energi kekaisaran terbang tepat di depan orang kuat di alam kuasi kaisar. Melihat pemandangan ini, orang-orang kuat di sisi berlawanan tiba-tiba merasa lega dan tidak ragu-ragu lagi. Mereka muncul di paling kiri seperti gelombang pasang. Hampir semua orang di tanah terlarang kuno pergi ke kiri. Melihat pemandangan ini, lelaki tua berpakaian hitam di belakang Tuan Yong tiba-tiba tertawa. Dia sekarang akhirnya mengerti maksud Tuan Yong. Ini untuk langsung menghancurkan kekuatan Kaisar Guan. Tidak hanya membunuh orang, tetapi juga menghancurkan hati mereka. Orang tua berpakaian hitam itu menatap tajam ke arah Lord Yong. Penuh kekaguman dalam hatinya, dia tahu bahwa Tuan Yong melakukan ini karena berhati-hati. Meskipun Kaisar Guan di depannya tidak memiliki kultivasi saat ini dan hanya memiliki pedang kaisar, Tuan Yong tetap memilih menggunakan cara yang paling aman untuk menghadapinya. Memang, jika semua orang di sini sepakat dan percaya kepada Kaisar Guan, maka sesuatu yang tidak terduga mungkin akan terjadi. Lagi pula, setelah mereka datang ke sini, wilayah mereka semua ditekan oleh segel welas asih. Pada saat ini, kekuatan-kekuatan tulang punggung ini berbalik melawan mereka satu demi satu. Kekuatan iman Kaisar Guan ini akan sangat melemah, dan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Tentu saja dia tidak akan lagi menjadi ancaman bagi mereka. Tidak hanya itu, kini orang-orang ini telah berdiri di pihak mereka. Membunuh dua burung dengan satu batu, tidak jauh dari sana. Orang-orang dari beberapa klan kekaisaran utama dan beberapa sekte abadi utama belum bergerak. Mereka tentu saja sedikit ragu-ragu, lagi pula, mereka baru saja menyerah pada Ye Guan, dan sekarang. Kaisar Guan, pada saat itu, seorang lelaki tua tiba-tiba keluar. Itu adalah Shen Yong dari Sekte Ilahi. Dia menatap Ye Guan dan berkata, "Maafkan aku." Setelah berkata demikian, dia memimpin semua orang kuat Sekte Ilahi di belakangnya ke arah kiri. Saat Sekte Ilahi keluar, Master Sekte Kaisar Chen Yue juga memimpin semua orang kuat di belakangnya ke kiri. Yang ketiga adalah klan Yuan, dan Yuan Zhen mengikuti dari dekat semua orang kuat klan Yuan. Dan sekarang yang tersisa hanya klan pertama, Sekte Dao, keluarga Mu dan klan Kaisar. Bersambung.